Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wafiqna ila siratikal mustaqim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika sakaratul maut menghampiri daripada kita, saat itulah juga manusia melihat kebenaran dengan sempurna dan jelas. Jiwa bisa mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahuinya, dan melihat apa yang sebelumnya diingkari. Namun saat itu kesempatan telah berlalu. Taubat tidak lagi diterima, iman tidak lagi berguna. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Jadi apabila sudah boleh kita meninggal dunia, taubat lagi tak diterima lagi, amun sudah diandak dipatah. Maksudnya mula kayak diandak dalam tanah, itu taubatnya tak diterima lagi, kecuali kita lagi mengirimi hidup-hidup. Sama tadi kita mengirimi dua arwah, sekira apa? Sekira sering dapat rahmat, ampunan daripada labah. Kita pula kayak mengirimi di dunia tuh apa, mengirimkan orang kok ya kayak wadai, nasi-nasi. Ada orang sudah meninggal ya kirimannya daripada hadiah Fatihah, Qulhuwallah. Tapi itu namun nasi pan kita kirim, kita beriakan non orang pahalanya gesan arwah mama atau arwah abah. Nah itu pas bulan ngarannya disebut pengirim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, waja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Artinya, dan janganlah sakaratul maut, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah orang-orang yang kamu selalu lari daripadanya, malakal maut. Kebanyakannya bulu orang lawan malakal maut ini dasar bukahan ada maut. Amun sudah umurnya habis tetap tidak ada kawan. Kebanyakannya makanya jurang bulan sesakit-sakit dalam dunia ialah orang meninggal. Bahasa kita tuh sekira penjel orang mati. Padahal orang meninggal nang bagus boleh cuma orang mati. Orang mati itu ngapa? Sesakit-sakit dalam dunia. Sanu dia sudah meninggal dunia, nah berarti habis batas daripada dunia. Setelah kematian orang yang beriman, orang yang beriman akan betul-betul menyaksikan keagungan Allah. Artinya melihat daripada kebesaran Allah bila orang mati itu orang beriman. Makanya bila orang mati beriman atau orang mati syahid, itu pacangan nyaman. Kubur kada menjepit, nongkar nangkir kada mananya, seperti kayak orang mati malam Jumat dan siangnya. Itulah kelebihannya pula, kelebihan orang mati malam Jumat dan kelebihan mati daripada siang Jumat. Hanya kawan boleh kita handang juga mati syahid berniat barang ya Allah, mudah-mudahan bila umur kami habis juga sudah meninggalkan mati akan dalam keadaan syahid. Hidup secara mulia, mati atau secara daripada syahid. Hidup mulia apa bu? Ya kebaikan, kau beramal, kau beribadah, kau berbuat baik kepada orang. Hidup mulia, mati dalam keadaan syahid, diterima oleh Allah. Setelah kematian, orang yang beriman akan betul-betul menyaksikan keagungan Allah di dunia dibandingkan ke akhiratnya.
seperti penjara yang sempit. Jadi bila orang dalam keadaan yang maksiat seperti penjara yang sempit, dia merasakan seperti orang yang terpenjara dalam ruangan yang gelap, lalu dibukakan pintu menuju taman-taman yang luas tidak berujung. Asalnya dulu sempit, sekarang dibukakan teman-teman yang luas, ya teman-teman surga, asa merasa bahagia hati. Makanya kita nih patuh pula dikurung orang dalam rumah, sekali tak keluar oma bilang kada kajagaan. Ya kucing kayak ayam bulan dikurung, tapi bulan sudah lepas, nah gitu. Tapi boleh kamu orang kucing itu bulan, amun kawan diberi makan nih, mungkin dikurung kali diberi makan nih, pian jadi meninggal gara-gara pian jadi dosa. Jadi pian tiwasinya bahira terus amun bahira, ambil atar ke pasar. Di pasar banyak gudangnya makan orang nang bawa warung. Amun di sini kesempit dikit. Nah, gitu pulang. Di budaya aja kita matar kucing cuma di dalam keadaan banyak makanan. Amun disurung di atas ajakan, nah pandangnya makan. Warak kumpai kayak bahiraan orang. Nah, itu ngapa kalau bola bagus itu. Manusia di dalam dunia ini bisa dikategorikan menjadi tiga. Jadi manusia yang di dunia ini ada tiga bahagian. Orang yang disibukkan oleh dunia, ya orang yang kesibukan tadi, orang yang pekerja kuat. Aku janda kai kan beribadah aurupang, anda kai beramal aur, amun pentan pandang aur kada mau tuntung. Sampai mati kada mau tuntung, sampai kiamat kada mau tuntung, ada tarus aur. Yang ini guna. Betul lo imba tuntung bebecan kalau hendak bermasak pulang. Tuntung bermasak kena bebesuh piring pulang hendak makanan. Imba makan besuh piring pulang. Sanje kena beribadah pulang. Kan sibuk aja kita ini bulan, makanya kesibukan kita bila kita niatkan desan ibadah, desan memberi makani anak bini atau memberi makani anak laki jadi ibadah. Maksudnya Allah mencatat pahala kita asal kita niatakan. Ini nggak ada ulah maharung kada bermama ya pul omang kayak gini nah bilang berantakan belelo berburan seorang kada bergerak juga bisa menyambet aja juga. Lalu ngitung apa bu? Bisa kadarida dengan takdir Allah. Mun ada pang bu ubah boleh dengan kesabaran, Allah akan menggantikan pahala pian yang berlipat dan ganda. Jadi manusia tadi ada tiga bagian. Yang pertama disibukkan oleh dunia. Orang yang kedua orang bertobat, sibuk juga. Dan yang ketiga orang yang menyadari bahwa ia akan mati. Nah, itu digenang bulan. Yang pertama tadi apa? Disibukkan daripada dunia. Orang yang disibukkan oleh dunia, yang pertama orang bertobat. Dan yang kedua orang yang menyadari bahwa ia kena pacangan mati. Jadi ngapa? Makanya boleh kita tobat ini nang disegerakan nang cepat-cepat itu bertobat lawan mengawinakan anak, lawan membayar hutang itu jangan dilambat-lambatkan. Bila pian bertobat lambat kalau pina mati. Mengawinakan anak bila lambat kalau pinanya kawin surangan. Nah, ngapa lagi sebutinnya, Bu? Ya, hutang itu bayar hutang itu cepat-cepat juga kalau pian meninggal. Hanya nyatakan pula bila ada hutang nyatakan nak membayar. Saya kira jangan ada bertanggungan. Yang pertama tobat dan kedua orang yang menyadari bahwa ia akan mati. Orang lalai yang disibukkan oleh dunia tidak akan mengingat daripada kematian. Bila orang sibuk bekerja kada kagenangan lawan mati. Bila dia mengingat mati, maka dia akan mengingat hanya karena kesedihan terhadap dunia. Maksudnya, Bu, bila orang bila kagenangan dunia takutan benar mati. Terlalu cinta kepada dunia mengakibatkan takutan benar mati. Anda orang mati bersambunyi ke buhrejang. Bubuluk-buluk bola pada umur itu sudah ada. Kalau kisah Nabi Sulaiman semalam dulu kisahkan.
Cangang bener anak muda, ujar anak muda, wahai Nabi Sulaiman, siapa yang tuh ujar Nabi Sulaiman tuh malakal maut, takutannya aku aja. Lariakan pengaku, saya kira jangan meninggal. Ujar Nabi Sulaiman, wahai angin, atar sianuna ke negeri Cina. Oh mabu, sekalinya malakal maut sudah menunggu di negeri Cina. Berarti kita namanya sah. Nah, itu makanya orang mati nih pula berarti orang kehendaknya cakanya kawa. Cuma lantaran kita menyasa surangan cirinya pian mula hendak meninggal di rumah tang buli kakak rumah. Cirinya hendak meninggal di rumah orang tang tagenah, di rumah orang sakit parut dia langsung meninggal di rumah orang. Ini cirinya tuh kada tahu. Nah, makanya di situ kepada kita menyiapkan diri, saya kira kita ini dalam meninggal dalam keadaan beruntung. Karena kesedihan terhadap dunia yang akan ditinggalkannya, dia akan merasa benci dan berpaling bila diingatkannya dengan kematian-kematian. Jadi bila mendengar kematian, ini anak berpaling. Takutan benar. Mengingat kematian semakin menjauhkan diri dari Allah karena kebodohan dan keburukan amal. Kebanyakannya pula orang yang takutan mati itu dasar amalnya kadada. Asa merasa diri beramal kadada. Asa banyak maksiat, asa banyak baik kah? Kau merasa-rasa kita. Sama PNB bulannya aku ini sudah makan belum kah? Dengarannya pun sudah makan ya gelurukan. Dengarannya kada makan ya hayat dimakan. Berarti kada berberkat makanannya. Kada bacaan. Makan disuruh bebacaan. Minum disuruh sakurang-kurangnya bismillah, guring disuruh bebecaan sakurang-kurangnya bismillah, barang menyebut nama-nama Allah sakira beberkat apa nang pian kerjakan. Bila pian beramal bertambah amalannya. Bila pian bekerja Allah gantikan nang lebih baik rezekinya. Bila pian minum beberkat minuman tadi kawa mengamalkan agama. Bila makan beberkat makanannya kawa mengamalkan agama. Itulah orang bila mengingat nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sedangkan orang yang bertobat akan memperbanyak mengingat kematian agar timbul rasa takut dan khawatir di dalam hatinya, sehingga ia bisa berupaya menyempurnakan taubatnya. Artinya menyempurnakan taubat sebelum mati, langsung ia cepat-cepat bertobat sebelum dalam keadaan daripada meninggal dunia. Takut dan khawatir dalam hatinya sehingga ia bisa berupaya menyempurnakan tobatnya. Bila bisa jadi ia membenci kematian, takutan benar mati. Benar orang mati takutan benar apa? Karena takut jika ia mati sebelum bertobat dan memperbaiki bakalnya. Jadi sebelum kita meninggal, boleh takutan. Takutan ngapa? Saya kira memperbaiki amal ibadah. Dulu nang kada tapi rajin berajin. Dulu sidin saing dia arep pina klesuk-klesur begena di pasahapan bejikir. Ipin ngapan sasarapian aja nang mana pian asa nyaman. Ulun be menyuruh ini amalan kada kawaje pin kada katuju. Ipin ini ada ketujuh sembahyang, ada ketujuh baca Quran, ada ketujuh membaca salawat, ada ketujuh zikir. Ini nang mana pian hendak aja. Ini mana pian asa nyaman, asa hendak ngitupang sunang kehendak Allah lewat hati nurani kita. Dan lagi kebencian orang seperti ini, takutan mati tadi, Bob. Takutan mati ngapa? Kebencian orang yang seperti nang takutan mati tadi terhadap kematian dimaafkan karena dia takut bukan kematian itu atau pertemuan dengan Allah, akan tetapi dia hanya takut kehilangan kesempatan bertemu dengan Allah karena kebodohan atau keteleduran, seperti halnya orang yang terlambat untuk bertemu kekasihnya. Bukan orang beriman itu pula bukan takutan mati, tapi takutan amal masih kada banyak.
takutan benar amal kada banyak tambahiakan banyakiakan dulu amal ya Allah hanya dicabut daripada roh-roh kita. Karena kesibukan mempertemukan diri untuk pertemuan tobat agar bisa tampil dalam keadaan yang disukai Allah dan dikasihi oleh Allah. Orang yang seperti ini tidak dianggap sebagai orang yang dibenci atau tidak mau bertemu dengan kekasihnya. Tanda-tanda orang seperti ini ialah senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian-kematian itu. Orang yang arif, orang nang arif ini belah bahasa kita orang nang bijaksana, yakni orang yang selalu ingat pada kematian. Karena kematian adalah saat pertemuan dengan sang kekasih dan seorang pecinta tentu tidak akan pernah lupa pada janji tersebut. Setiap waktu ia bersiap dengan perhiasan iman dan ketaatan. Jadi orang beriman itu pula kada lupa kagenangan. Hendak makan bebecaan dulu, hendak guring apalagi waktu beribadah. Tahu benarnya orang beriman itu kada mau. Kenapa? Tahu ilmunya sudah ada. Amun ilmunya kain nang apa nang dibaca. Baca ini kada tapi tak populer lihat. Baca ini kada tapi bisa kan itu ngarannya kada siap, ada sudah siap, hadap memakai jadi hadap mengambil. La ilaha illallah. Nah, untung boleh bila kita sempat membaca. Tawa Allah nang jangan ngapa? La ilah. Genak mun kawa panjangnya. La ilah. Tiada Tuhan. Itu tak genak. Ada orang la ilaha illallah. Atau bila sempit juga waktunya sudah asal apa bang? Allah. Jangan la ilah. Tiada Tuhan, artinya mengkawa jangan itu pula bukan jangan, artinya jangan dibaca sepangga. Terus akan la ilaha illallah. Nah, panggil napas lapah. Allah berat. Allah. Nah, itu bagus. Pada umumnya orang seperti ini akan membenci kematian karena dia ingin menyempurnakan persiapan untuk pertemuan tersebut. Andai kala ada kalanya dia merasa datangnya maut kepadanya begitu lambat, sedang dia menginginkan kedatangannya kematian, sehingga dia bisa melepaskan diri dari negeri orang yang banyak maksiat. Aku jipin hendak meninggal, hendak berlepas saja. Namun kawan jangan juga bulat ngapa lepasan kita ya Allah, mudah-mudahan bila sudah umur habis juga matikan dalam keadaan mati nang baik-baik din itu. Nya di jangan putus asa aku aja semujak sudah dibiarin nak meninggal aja. Namun kawan jangan dinyatakan kada bagus. Mun kawa kita nyatakan sekira meninggal bila umur habis dalam keadaan nang baik-baik ya Allah, paratan berzikir, paratan baca Quran, paratan sembahyang, paratan puasa, paratan nuntut ilmu. Nah, kita nyatakan di situ sekira niat kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Arti niat masih nuntut ilmu ngapa Bu? Masih di dalam pelajaran, diambil umur pian dalam keadaan syahid. Berniat ya Allah mudah-mudahan minggu kain umur ulun ada hendak pulang menuntut ilmu sekalinya mati orang tuh mati syahid. Untung bila mati syahid. Artinya keuntungan yang sangat besar ngalih dicari itu. Sehingga dia bisa melepaskan diri dari negeri orang yang banyak maksiat dan berpindah ke sisi Tuhan semesta alam. Maut menghancurkan kesenangan lagi menyakitkan, dan apa yang terjadi setelahnya lebih menakutkan. Banyak manusia melalaikan sebab mereka sedikit mengingat dan memikirkan. Kalaupun banyak orang yang mengingat mati namun tidak dengan hati yang bersih. Kagenangan di mati cuma kada beribadah juga sama bohong. Bilang walaupun kada gagenangan cuma beribadah hitungannya sama ingat mati.
aku aja betul-betul ikam kada manggawi lagi sekalinya muntungnya aja betul-betul kurangnya manggawi baik kita berenai cuma kelakuan jangan manggawi itu nang bagus pula sama kita baik kayak ibadah ini nah jangan dikuyak-kuyak pokoknya beribadah nuntut ilmu ada yang ini ngapa seminggu sudah berdakwah ikam hendak nuntut ilmu ke situ lah rame benar sekali sudah parah mana menuntutnya nah gitu namanya niat itu jangan dihuluakan berenai cuma hati hendak gitu aja maksudnya niat tuh jangan dikeluarkan kepada orang karena mungkin kali datang ujung dustainya apa nama kok mendustai bisa benar aja dusta padahal biar kita berenai cuma lawan Allah aja berniat hendak lawan manusia ini kan dia memberi bakas juga kalau pinaria berbahaya lagi baik kita berenai berniat lawan Allah mudah-mudahan umur kami panjang hendak pulang menuntut ilmu. Tetapi dengan hati yang sibuk oleh nafsu terhadap dunia sehingga mengingat kematian tidak memberi pengaruh apa-apa di hatinya. Bila orang kegenangan dulu ingat dunia pula walaupun melihat orang mati saya kadang ngapa-ngapainnya. Kenapa sekarang cucuk aja mati sini Tuhan sudah. Itu benar pada banyaknya nang anum pada sidin. Tapi bila orang mengingat daripada orang nang beiman takutan kalau pina aku diambil uruhku, diambil umurku oleh Allah. Kalau pina kaisnya Allah mudah-mudahan aku beriman dulu. Ada ini kada cocok aja tuh uyuh pang sidin sudah itu semalam banyaknya nang orang kada uyuh meninggal, banyak nang uyuh kada mati-mati. Berarti itu kada sama. Seorang bisa mengambil faedah dari mengingat mati jika ia mengosongkan hatinya kecuali kematian yang ada di hadapannya yang lebih dekat dari tali sandalnya sehingga kematian ada dalam kondisi demikian niscaya akan memperbekas pada hati-hatinya. Saat itulah kebahagiaan dan kegembiraan terhadap dunia akan berkurang dan hatinya pun akan tunduk dan pasrah kepada Tuhan. Hatinya pula pasrah bila orang beriman tu pasrah aku rida jipen ketentuan Allah. Musik ada rida tetap mati juga. Rida itu orangnya ikhlas apa nang ditakdirkan Allah. Beramal semata-mata karena Allah, kuasa beramal dengan rahmat Allah Ta'ala, ikhlas hati menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, yakin hati lawan Allah, kada ragu-ragu jipin Allah itu ada, nang menghidupakan, nang mematiakan, menciptakan langit, bumi, barang seberetan, termasuk diriku, aku rida aja sudah ketentuan daripada Allah. Nah itu pula ngarannya orang beriman dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami ya Allah. Mudahkanlah dunia kami dengan berkat rezeki-Mu. Jika rezeki itu di langit turunkan ya Allah, jika di bumi keluarkan ya Allah, jika sulit mudahkan ya Allah, jika haram halalkan ya Allah. Berkat Nabi-Mu, berkat Rasul-Mu, berkat wali-Mu, berkat kekasih-kekasih-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.